selamat sore. Apa kabarnya good people? Jumpa kembali dengan saya Winona dalam program No King Show Live. Dan pada edisi hari ini tepatnya Minggu 4 April 2021 good people, kita semua umat Kristiani merayakan satu peristiwa iman, yaitu Hari Raya Paskah. Ya, dan pada kesempatan sore hari ini saya akan mengajak good people untuk bersama-sama kita akan memahami dan memaknai arti Paskah itu sendiri. Apakah sejauh ini kita sudah merasapi nilai-nilai dari Paskah itu sendiri seperti apa, good people? Nah, telah hadir di lobi Hotel Halogen, ya, sebagai salah satu mitra kami selama ini, ya. Dan sudah hadir Bapak Pendeta Karel Kuno STHMA. Apa kabar? Kabar baik, Pak puji Pendeta. Tuhan, Nona. Puji Tuhan, baik-baik. Terima kasih sudah diundang di sini. Ya, selamat Paskah. Selamat Paskah, Ibu. Wabarakatuh. Ya, walaupun kita dalam situasi pandemi Covid ya, tetapi Ya, tidak mengurangi makna dan sukacita kita bisa tetap merayakan. benar. Dan ini di tahun ini satu sukacita tersendiri dibanding Ya. tahun lalu ya, karena kita walaupun tetap menjaga protokoler kesehatan, kita masih bisa berkumpul dan bersekutu begitu maksudnya. Iya. Kalau Iya. tahun lalu kan kita harus merayakannya di rumah kita Di rumah masing-masing ya. masing-masing. Dan itu mungkin sedikit kehilangan sukacita karena kita terbiasa bersama-sama. Sudah terbiasa berkumpul, Iya, ya. benar sekali. Nah, good people, penting sekali bagi kita umat Kristiani ya, untuk bisa memahami makna dari arti Paskah itu sendiri ya, good people. Namun seperti biasa bahwa program No King Show senantiasa didukung oleh Halogen Hotel, kemudian Valentine Cafe, Sinarmas Multifinance, Eramas Group, kemudian juga dari Donat Kiran, Swiss Bell Hotel, Care In Hotel, Pinang Siri Resto, Bobaho, Kalibre, Bali Treatment, Rumah Makan Weda Seringgu, serta bubur ayam napak. Oke, good people, saya akan langsung saja bersama dengan Pak Pendeta. Sukacita sekali ya, hari ini seluruh umat Kristiani di seluruh dunia kita boleh ada dalam ibadah perayaan Paskah. Iya, ini memang satu kerinduan karena sukacita di mana kita bisa berkumpul ya, Iya. Bapak ya. Iya. Walaupun sekali lagi di tengah situasi pandemi Covid, itu juga menjadi kehati-hatian bagi kita untuk tetap juga taat pada aturan pemerintah, bukan begitu Betul, Bapak? betul. Nah, memaknai Iya. Paskah di tahun ini mengawali juga seminggu lalu banyak peristiwa-peristiwa yang cukup mengejutkan Iya, kita ya benar, sebagai umat benar. Kristiani. Iya. Tetapi bagaimana kita melihat hal-hal itu terjadi dan tentunya sejalan dengan iman kita Iya. untuk memaknai semua itu dengan arif dan bijaksana. Iya. Iya. Silakan Iya, Pak betul Pendeta. sekali. Memang dalam perayaan Paskah tahun 2021 ini kita kurang lebih situasi kita masih sama dengan tahun yang lalu ya, masih dalam tengah pandemi Covid-19. Tetapi ada satu hal yang juga memberikan suatu suasana yang berbeda ketika masa-masa menjelang Paskah, yaitu terjadi peristiwa pengoboman di Katedral Makassar. Namun di tengah-tengah masa Paskah yang kita rayakan ini, seperti yang disampaikan oleh Bunda Nona, bagaimana kita memaknai Paskah Kristus. Iya. Ketika kita merayakannya, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merayakannya pada tahun ini. Iya. Nah, mendasari apa yang ditanyakan oleh Bunda Nona terkait dengan bagaimana kita memaknai perayaan Paskah Kristus Iya. dalam kehidupan kita di tengah-tengah masa pandemi Covid-19, bahkan di tengah-tengah ancaman-ancaman dan teror yang diarahkan tidak hanya kepada saudara-saudara seiman di Makassar, tapi juga bagi kita semua orang yang percaya kepada Kristus. Namun lebih khusus juga itu diarahkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kita di tengah-tengah ancaman-ancaman teror-teror yang sedemikian. Nah, saya mendasari apa yang akan kita bahas untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bunda Nona dari satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18.
Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, ini bagian pertama dari firman Tuhan yang saya jadikan dasar dari pasal 15, 1 Korintus pasal 15 untuk menjawab ini. Ringkasnya, kita sedang membahas mengenai kebangkitan kita orang-orang yang percaya Kristus. Tetapi apa dasar daripada kepercayaan kita tentang kebangkitan orang mati? Apa dasar kepercayaan kita tentang pengharapan akan kemuliaan Allah? Kalau kita baca ayat-ayat tadi, jelas dasarnya adalah kebangkitan Kristus. Sehingga pada bagian ini kemudian disimpulkan dalam satu ayat, yakni ayat yang ke-17. Dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya. Itu artinya bahwa kebangkitan Yesus Kristus, yakni peristiwa Paskah, menjadi fondasi utama dari seluruh kepercayaan kekristenan, kepercayaan Kristen kita atau kepercayaan Kristiani kita. Ya. Kebangkitan Kristus, Paskah Kristus, itu adalah fondasi daripada seluruh bangunan kepercayaan kita. Apa yang kita percayai dalam Kristus? Ya. Apakah tentang bagaimana kita menaruh pengharapan akan menerima kemuliaan Allah? Dasarnya, fondasinya adalah kebangkitan Kristus. Apakah dasarnya adalah kita beriman akan keselamatan di dalam Yesus, hidup kekal di dalam Yesus? Fondasinya adalah kebangkitan Kristus. Apakah kita memiliki kepercayaan akan kasih Allah yang sejati di dalam diri kita kepada Tuhan dan kepada sesama? Fondasinya adalah kebangkitan Kristus. Tanpa kebangkitan Kristus, sia-sialah seluruh kepercayaan kita. Bahkan saya tambahkan selanjutnya pada ayat yang ke-18 ya, dan beberapa ayat di bawahnya saya bacakan, dikatakan demikian. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikianlah pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kalau kita baca ini, maka kita jelas memahami bahwa sia-sia seluruh kepercayaan kita di dalam Kristus. Makasih, Mbak. Makasih. Sia-sialah seluruh kepercayaan kita di dalam Kristus. Sia-sialah seluruh pengharapan kita di dalam Kristus. Sia-sialah iman kita di dalam Kristus. Sia-sialah kasih kita di dalam Kristus jika tidak ada kebangkitan Kristus. Jadi itu esensi dari kekristenan. Esensi daripada kekristenan. Tuhan sudah wafat, kemudian bangkit pada Dia hari mati ketiga. dan bangkit. Iya. Seluruh esensi kekristenan,
Seluruh esensi kepercayaan Kristen terletak pada peristiwa Paskah ini. Iya. Ya, benar sekali. Jadi apa yang dikatakan oleh bagian firman Tuhan di ayat 17 itu merupakan kesimpulannya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bahkan lebih lagi pada bagian ini dikatakan, kalau benar Kristus tidak dibangkitkan, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Paling malang di dunia ini. Kita adalah orang-orang yang paling malang. Kenapa? Karena kita percaya kepada sesuatu yang tidak, yang sia-sia. Kita percaya kepada Allah yang mati. Kita percaya kepada Tuhan yang mati. Tetapi yang benar adalah kata firman Tuhan, kata Alkitab tadi, Kristus telah mati, namun dia hidup, dia bangkit. Nah, bagaimana kemudian pertanyaan Bunda Nona? Bagaimana kemudian kita memaknai peristiwa Paskah itu di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah teror ini? Ayat 17 tadi kemudian menjadi rujukan utama kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi sebelum itu kita minum dulu. Ya. Disediakan oleh Halogen Hotel. Ya. Silakan Bapak. Terima kasih ya Bunda Nona. Puji Tuhan. Mungkin good people ada yang baru saja bergabung bersama kami di channelnya Nokian Enterprise. Saya bersama dengan seorang gembala sidang dari GSJ Philadelphia, Bapak Pendeta Karel Gunu, STHMA, dan beliau juga ada seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Kristen Merauke, ya Bapak ya? Ya, benar sekali. Ya. Oke, ini semakin menarik ya, karena sebagai manusia yang sangat fana, kita yang sangat rapuh ini ya, Bapak ya. Di dalam kehidupan kita menjalaninya ini, jika tidak kita punya suatu pengharapan yang abadi di dalam Tuhan, maka rasanya sia-sia kita menjalani kehidupan ini. Sia-sia kita bekerja, kita melakukan pelayanan sana sini. Boleh dibilang sebagai orang Kristen kita harus pikul salib dan sebagainya, menderita dalam dunia. Tapi kalau secara iman kita tidak meyakini, mempercayai 100% bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita, ya kan? Sia-sia. Betul, sia-sia. Karena pengetahuan tentang siapa itu Yesus semua orang juga bisa tahu. Iya. Bahkan pemahaman, bahkan semuanya pengetahuan semua tahu. Tapi kalau tidak diimani, itu pertanyaan yang menggugah saya untuk kemudian saya mengajak kita semua melihat di dalam Injil Markus, ya. Di dalam Injil Markus pasal 16, ketika peristiwa Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, kata Alkitab, maka Yesus kemudian menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada Maria ibu Yakobus dan Salome yang pagi-pagi sekali pergi untuk mau merempah-rempahi mayat Yesus. Berarti sebenarnya di sini bukan secara kebetulan ya Alkitab mencatat bahwa boleh dibilang perempuan-perempuan yang keajaiban ini dinyatakan buat para perempuan. Kepada perempuan-perempuan. Artinya dari sisi lain ini satu hal yang sangat istimewa sebenarnya sekali. Bahwa perempuan yang diberikan. Betul. Justru perempuan-perempuan adalah orang-orang yang pertama yang menerima berita dari malaikat, pada pagi hari itu ketika kebangkitan Kristus, sehingga kemudian malaikat itu datang sampaikan pesan kepada mereka. Pergi kepada murid-murid dan kepada Petrus, sampaikan bahwa Yesus yang mati itu ia telah bangkit. Namun kalau saya ingin mengajak kita melihat apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan itu pagi-pagi, ketika mereka datang ternyata kubur Yesus itu telah kosong, ya. Yesus telah bangkit dan mereka bertemu dengan malaikat, ya. Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat di dalam Markus 16 ayat yang ke-6? Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, maksudnya malaikat itu ya, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Nah, ini istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Oleh karena berita kebangkitan Yesus Kristus yang disampaikan oleh malaikat yang dari sorga
itu pertama-tama disampaikan kepada para perempuan tadi yang ibu sampaikan. Sebuah hak istimewa. Oh, itu hal yang luar biasa. Tetapi kita melihat apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Nah, ini istimewanya, ya, yaitu bahwa perempuan-perempuan itu di tengah-tengah ketakutan pada waktu Yesus telah mati, murid-muridnya ketakutan terhadap orang Yahudi, ya. Mereka juga ketakutan terhadap pasukan Romawi yang waktu itu menyalibkan Yesus, sehingga mereka tinggal di dalam rumah dengan pintu-pintu jendela-jendela tertutup. Tetapi pada hari pertama minggu itu, perempuan-perempuan itu mengabaikan keamanan diri mereka, mengabaikan ketakutan dan kesedihan mereka. Pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur. Dan kemudian ada satu sikap pengorbanan di sini. Ada pengorbanan sebenarnya. Ada satu kerinduan di tengah-tengah kesedihan mereka, keputusasaan mereka. Ada satu kerinduan untuk mau datang berjumpa dengan Yesus. Dan firman Allah, Alkitab itu mengatakan bahwa apa? Kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Nah ini. Dan mereka maksudnya di sini juga berani mengambil risiko. Mereka berani mengambil risiko. Ya, yang tadi saya katakan. Di tengah-tengah ketakutan mereka, kecemasan mereka. Setelah Yesus wafat, mereka mengabaikan keselamatan mereka terhadap ancaman orang Yahudi, ancaman pasukan Romawi. Pagi-pagi benar mereka datang untuk meminyaki atau merempahi mayat Yesus. Tetapi yang mereka temukan adalah mujizat yang luar biasa. Kabar gembira, Yesus bangkit. Dan uniknya di dalam peristiwa ini Alkitab mencatat, mereka dikatakan oleh malaikat, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Nah, ini kunci, kalimat ini menjadi kunci pembahasan kita juga pada momen ini, bahwa jika di masa sekarang ini dalam penerapan terkait dengan makna Paskah bagi kita hari ini, ya, maka di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah teror yang mengancam negara kita, bangsa dan negara kita, di tengah-tengah teror yang mengancam kita secara khusus, ya, apa yang harus kita lakukan di dalam perayaan Paskah ini? Mari kita mencari Yesus yang disalibkan itu, ya, karena di dalam kita mencari Yesus yang disalibkan itu, kita akan berjumpa dengan Yesus yang adalah sumber pengharapan, sumber kehidupan, sumber pengampunan, sumber belas kasih, ya. Yesus mati dan bangkit oleh karena Dia mencintai kita, orang-orang yang berdosa. Dia bukan mencintai dosa kita, tetapi Dia mencintai diri kita, orang-orang yang berdosa. Sehingga pada waktu Yesus tergantung di kayu salib menjelang kematiannya, Dia menyampaikan sebuah syafaat kepada Bapa di sorga terkait dengan orang-orang yang memusuhi Dia, orang-orang yang membenci Dia, orang-orang yang tanda petik menteror kehidupan Yesus. Kan begitu? Apa yang Yesus doakan? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, inilah yang menjadi makna Paskah bagi kita. Mari kita pertama kita mendoakan, mengampuni orang-orang yang meneror kita. Berarti ini sebuah teladan yang teladan dari Kristen, Yesus. kita harus mengikuti teladan seperti Mengikuti ini. teladan Yesus. Artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Benar sekali. Untuk mereka Benar sekali. Benar sekali. Supaya kepercayaan kita kepada Kristus tidak menjadi sia-sia. Kebangkitan Yesus tidak menjadi sia-sia. Kematian Yesus tidak menjadi sia-sia untuk diri kita dan bagi orang lain. Maka mari kita memanjatkan doa yang sama kepada Tuhan, bersyafaat kepada orang-orang yang meneror bangsa ini, memiliki hati dan pikiran yang jahat, yang keliru, yang memang merupakan pekerjaan iblis di dalam diri mereka. Kita doakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita minta Tuhan mengampuni mereka, Tuhan menyelamatkan mereka, sama seperti Kristus mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita. Itu sebenarnya makna Paskah di dalam praktisnya tindakan hidup kita setiap hari. Kita memaknai dengan cara begitu. Dan relevansinya hingga saat ini dalam kehidupan kita ya Bapak ya. Kalau kita tidak sedemikian, bertindak sedemikian, maka tidak ada relevansinya kebangkitan Kristus, kematian Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang pertama terkait dengan teror ini. Bagaimana dengan COVID? Nah, sudah bertahun-tahun ini, gitu ya. Banyak orang mungkin di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini mulai kehilangan harapan, mulai putus asa, mulai kecewa, mulai pesimis,
Apakah ekonomi bangsa kita akan bangkit? Apakah kehidupan kita akan menjadi normal kembali? Apakah situasi kita akan menjadi lebih baik atau buruk? Tapi hari ini dalam perayaan Paskah, kita datang dan kemudian di dalam Markus 16 itu, ketika malaikat itu berjumpa dengan murid-murid yang datang pagi-pagi ke kubur Yesus dan menemukan kubur Yesus telah kosong, Yesus telah bangkit. Apa perkataan pertama yang disampaikan oleh malaikat itu kepada murid-muridnya? Jangan takut. Jangan takut. Itu perkataan pertama yang dikeluarkan dari mulut malaikat itu. Kepada murid-murid, perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, jangan takut. Di dalam momen Paskah hari ini pun, Yesus yang bangkit itu mengatakan juga perkataan yang sama kepada kita yang sedang ada di dalam ketakutan, kecemasan, keputusasaan, ketidakpastian di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan takut. Kenapa kita jangan takut? Karena Yesus adalah sumber pengharapan. Yesus adalah sumber keselamatan. Yesus adalah sumber berkat. Yesus adalah sumber kehidupan. Dia segala-galanya untuk kita. Di dalam Yesus segala perkara dapat kita tanggung. Di dalam Yesus ada pengharapan untuk kita bangkit. Di dalam Yesus ada pengharapan untuk dipulihkan. Kenapa? Karena Dia Allah. Dia Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini adalah cara kita memaknai Paskah dalam realita kehidupan kita hari ini. Kalau tidak demikian, sia-sialah kepercayaan kita dan sia-sialah kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Ya. Oke. Nah, seringkali dalam kehidupan sehari-hari saya juga sering mendengarkan istilah jangan kita menyalibkan Yesus untuk yang kedua kali. Ya. Itu artinya apa, Bapak? Ya, begini. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Kristus hanya sekali mati, sekali untuk menanggung dosa kita. Itu artinya Alkitab mengatakan bahwa Kristus tidak akan mati lagi untuk kedua kali, hanya untuk mau menanggung dosa kita, untuk menanggung dosa kita, melakukan penebusan atas hidup kita. Itu artinya bahwa penebusan Kristus di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Ingat perkataan Yesus ketika Dia tergantung di kayu salib. Satu perkataan dari 7 perkataan Kristus di salib adalah apa? Sudah selesai. Tetelestai. Sudah selesai. Apa artinya sudah selesai? Artinya bahwa seluruh karya penebusan dosa manusia itu sudah selesai satu kali untuk selama-lamanya. Dosa pada masa lalu, dosa pada masa sekarang, dosa pada masa yang akan datang, itu sudah diselesaikan di dalam Kristus. Tetapi tetapinya perlu digarisbawahi ini ya. Tetapi tidak akan ada lagi kematian Kristus untuk kedua kali. Iya. Hanya sekali. Ini artinya kita sebagai seorang Kristen ya, kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Allah adalah kasih. Iya. Tetapi juga Allah adalah adil, ya kan? Allah kasih kita dan juga sekaligus tidak bisa Allah adil. menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Untuk bagaimana kita menjaga hidup kita ketika kita sudah ada dalam garis keselamatan. Itu kata kuncinya. Bahwa karena Kristus tidak mati untuk kali kedua untuk menebus dosa manusia, maka yang kita lakukan adalah apa? Jangan menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di kayu salib. Jangan kita menyia-nyiakan kebangkitan Kristus. Karena kalau kita melakukan itu dengan cara kita berbuat dosa, tinggal terus di dalam dosa, maka 1 Korintus 15 ayat 17 itu mengatakan apa? Sia-sialah kepercayaan kamu di dalam Kristus. Ya. Oke. Silakan sambil minum lagi Bapak. Baik, Ibu, terima kasih. Saat ini kita sekalipun ada dalam situasi dunia yang kadang menakutkan ya Bapak ya. Kita mendengar berita sana sini, ada kabar seperti lagu katakan, ada kabar menggemparkan, itu juga diinspirasi juga dari kebenaran firman Tuhan. Betul. Tuhan bilang jika kita mendengar kabar sana sini, ada gempa. Lagu zaman sekarang berjagalah ya. Betul, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Iya.
yang memberikan kita satu kepastian iman bahwa Ya. kita dapat menjalani semua peristiwa dalam kehidupan kita ya, karena Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru. Hidup tanpa badai itu Tuhan tidak pernah janji seperti itu. Iya. Yang dia janji dia akan senantiasa beserta dengan kita. Nah, untuk menguatkan setiap kita, Bapak, untuk good people yang mungkin ada Iya. dalam pergumulan, ada dalam persoalan apapun itu, Iya. ya, Iya. untuk senantiasa bagaimana kita sebagai orang Kristen senantiasa kuat di dalam Tuhan. Iya. Iya. Baik. Dengan pengharapan akan janji-janji Tuhan ya, kita hidup Betul. karena janji Tuhan, bukan karena melihat. Memang betul sekali. Kita orang Kristen adalah orang-orang yang percaya, beriman, ya, walaupun kita tidak melihat. Oleh sebab itu Yesus katakan, berbahagialah ya orang yang tidak melihat tapi percaya. Ya, karena ada kaitannya dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini kan, ketika salah seorang muridnya Thomas mengatakan dia mesti melihat dulu bekas paku pada tangan Yesus, dan mencucukkan jarinya pada lambung Yesus. Seringkali kita juga menjadi Thomas masa kini kan. Nah, saya ingat apa yang disampaikan di dalam Markus pasal 16. Ya, pada waktu peristiwa kebangkitan Yesus dan murid-murid Yesus yang menerima berita kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh para perempuan yang datang pagi-pagi pada minggu itu dan menemukan kubur Yesus kosong, dan mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh murid-murid itu. Kemudian pada hari yang sama, hari kebangkitan Yesus itu, murid-murid sedang berkumpul di suatu ruangan. Lalu kemudian Yesus datang menunjukkan diri kepada mereka. Apa yang Yesus katakan kepada murid-murid Yesus, mereka yang ada pada saat itu? Akhirnya ayat 14 ya, Markus 16 ayat 14 dikatakan demikian. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ini Yesus mencela kedegilan hati mereka karena mereka tidak percaya bahwa betul Yesus mati namun dia bangkit. Nah, tadi Bunda Nona katakan, bagaimana supaya semua kita bisa termotivasi dalam kehidupan ini, ya. Padahal mungkin kita melihat situasi di sekitar kita membuat kita mungkin putus asa, kecewa, kehilangan pengharapan. Tapi apakah memang benar demikian kehidupan kita? Tidak. Apa yang membuat kita merasa sedemikian? Apa yang membuat kita kemudian merasa putus asa? Mengapa kemudian kita merasa cemas dan takut tentang hidup ini? Karena hati kita telah degil. Karena hati kita telah degil, tidak bersungguh-sungguh percaya pada Yesus yang disalibkan itu. Tidak sungguh-sungguh berserah kepada Yesus yang bangkit itu. Hati kita telah degil. Nah, ini problem setiap kita. Maka yang harus dibereskan adalah bukan situasi di luar kita, bukan kondisi kita di luar kita yang harus kita bereskan. Yang harus kita bereskan sejatinya adalah kedegilan di dalam hati kita. Berarti ini terkait faktor internal di dalam diri kita. Faktor internal. Ya. Betul sekali. Bagaimana sikap kita merespon masalah-masalah yang ada di itu memang betul. Betul. Ingat bahwa faktor eksternal, kita tidak mampu untuk mengendalikan segala sesuatu di luar diri kita. Tapi yang harus kita kendalikan adalah apa yang ada di dalam diri kita. Itulah yang kemudian dicela oleh Yesus, yakni ketidakpercayaan kepada Yesus yang bangkit. Itulah hati yang degil. Maka Tuhan mau pada momen Paskah ini, saudara-saudara, termasuk saya dan Bunda Nona, mari kita bereskan hati kita. Kedegilan hati itu dibuang. Kita murnikan hati kita. Aku hanya percaya pada Yesus. Yesus yang mana? Pertanyaannya, Yesus yang telah mati dan disalibkan, namun dia bangkit itu. Hanya itu. Yesus yang disalibkan dan bangkit. Itu
Kita murnikan iman kita murnikan percaya kita murnikan kasih dan pengharapan kita hanya kepada Yesus yang mati dan bangkit, bukan kepada Yesus yang lain. Oke. Jika saat ini mungkin di antara kita ya, good people, ada yang merasa mungkin terlanjur merasa bahwa saya tidak layak di hadapan Tuhan. Mungkin saya sudah terlalu banyak mungkin berbuat dosa. Bisa saja ada ketidakpercayaan. Sanggupkah Yesus mengampuni Mengampuni, memulihkan hidup saya yang sudah hancur lebur? Dan mungkin rasanya seperti kita untuk menghadap tahta Allah itu seperti kita harus mungkin merayap dulu gitu. Iya. Padahal kasih Tuhan senantiasa terbuka gitu buat kita. Betul. Ketika kita datang dan mengakui dosa-dosa kita. Betul. Tim kreatif. Iya. 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 Bagaimana kita meresponi hal itu? Baik, saya membaca satu bagian firman Tuhan. Ya. Ya, karena ini penting sekali ya Bapak ya. Betul sekali. Sehingga kita berbicara tentang pengharapan dan sebagainya, tetapi kita kembali lagi sejauh mana kita bisa terus percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan sehingga kita tetap tidak kehilangan pengharapan. Betul. Ya, saya membaca dari satu bagian dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Apa bagian maksud firman Tuhan itu? Bahwa jika kita memiliki dosa, Ya. dan kita mengingatnya atau kita menyadarinya, maka yang harus kita lakukan adalah datang kepada Yesus. Ya, datang kepada Yesus. Kita mengaku dan bertobat. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus sanggup untuk menyucikan kita dari segala dosa kita itu? Firman Tuhan tadi dalam Yesaya 1 ayat 18 dengan jelas berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu artinya tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak dapat diampuni oleh Yesus, dan juga tidak ada dosa yang sekecil apapun yang diabaikan oleh Dia. Dia mampu menyucikan, Dia mampu menguduskan, Dia mampu untuk membuat kita kembali dipulihkan di hadapan Dia. Iya. Ya. Puji Tuhan ya Bapak ya. Jadi senantiasa ada pengharapan di dalam Selalu Tuhan. ada pengharapan Tidak ada kata di dalam terlambat untuk Tuhan pulihkan kehidupan kita ya Bapak ya. Tidak ada kata terlambat sejauh orang itu masih dikaruniakan kehidupan dari Kristus bagi dia saat ini. Dan waktunya hari ini. Oh ya, itulah kenapa saya bilang tidak ada kata terlambat sejauh masih ada kehidupan yang Tuhan berikan bagi dia hari ini. Sebab sejatinya, saya ini dari perspektif saya, sejatinya manusia itu hanya hidup sehari. Yaitu kapan? Hari ini. Kemarin bukan lagi merupakan harinya. Besok belum merupakan harinya. Sejatinya kita semua manusia hidup hanya sehari. Kapan? Hari ini. Oleh sebab itu Alkitab katakan, jika hari ini engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Iya, luar biasa. Dan inilah kesempatan. Waktu yang Tuhan berikan untuk setiap kita ya, Bapak. Iya. Setiap hari adalah kesempatan. Iya, karena untuk hari esok kita tidak tahu. Hari esok Tuhan belum merupakan hari kita. Masih bisa memberikan kita kesempatan untuk bernafas. Karena kemarin juga kita tidak bisa mengulangnya lagi. Dan tidak bisa lagi. Sudah bukan waktunya kita lagi hari kemarin. Iya. Jadi kesempatan kita kapan? Ya hari ini. Datang kepada Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan ya, kesempatan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, inilah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Datang kepada Yesus yang telah mati dan bangkit. Karena dialah yang sanggup untuk menyucikan segala dosa kita dan mengampuni segala kesalahan kita. Iya.
Jadi memaknai Paskah itu bukan hanya sekedar seremoni ya Bapak ya, Bukan. tetapi Bukan. untuk setiap kita ini menjadi pembaharuan dari hari ke sehari. Harus demikian. Iya. Harus Dan demikian. pertobatan tuh harus setiap Harus hari. terjadi setiap hari. Iya. Saya menambahkan sedikit Bunda Nona. Apa yang Bunda Nona ini sesuatu yang menarik. Bahwa seharusnya kebangkitan Kristus, kepercayaan kita kepada Kristus yang mati dan bangkit itu tidak boleh menjadi sekedar sebuah seremoni. Kenapa saya katakan begitu? Oleh karena pada masa sekarang di akhir zaman ini, Kristus yang diimani oleh banyak orang seringkali bukanlah, atau pada kenyataannya bukanlah Kristus yang disalibkan, bukan Kristus yang mati dan dibangkitkan, itu bukan. Tapi seringkali kepercayaan Kristiani kita, iman kita itu sudah tidak sejati lagi, tidak murni tertuju kepada Kristus yang mati dan bangkit itu, tetapi kepada Yesus yang lain. Yaitu apa? Yesus yang dapat menyembuhkan saya, Yesus yang dapat memberkati saya, Yesus yang dapat membuat karir saya cemerlang, Yesus yang membuat hidup saya bisa lebih baik dari orang lain. Seperti kita menaruh percaya kepada Yesus, tetapi bukan Yesus yang menderita, yang mati dan bangkit untuk kita, tetapi Yesus yang dapat menguntungkan kita secara daging, secara jasmania, Iya. secara duniawi. Jadi ketika dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita seperti kita cuma mau mencari berkat-berkatnya, Hanya kita mau tidak temui, ya. kita bisa menjadi hopeless atau kecewa. Oh ya, ya. Karena seolah-olah mengikut Tuhan atau mengiring Tuhan itu suatu penderitaan yang luar biasa. Pada satu sisi, pada ekstrim yang lain, orang mempersepsikan mengiring Yesus, percaya pada Yesus itu hanya penderitaan semata-mata. Pada sisi yang lain, pada satu ekstrim, sehingga mereka enggan untuk mau memikul salibnya, mau mengikuti Yesus dengan setia, karena mereka mempersepsikan akan Kristus dan kepercayaan kepada Dia hanyalah penderitaan semata-mata. Sekali-kali tidak ada kebahagiaan dan sukacita di dalamnya. Tapi pada ekstrim yang satunya, mereka mempersepsikan Yesus hanya mujizat dan berkat semata, hanya keberhasilan duniawi saja. Ya, dan mereka lupa sisi penderitaan Kristus. Seharusnya bagaimana? Seharusnya kita fokus pada Kristus yang menderita, yang mati dan bangkit itu. Pada satu sisi, kita harus mengenakan penderitaan Kristus pada tubuh kita setiap hari. Tapi pada sisi yang lain, kebangkitan Kristus menyediakan kepada kita pengharapan, kuasa kebangkitan yang membuat kita mampu dan sanggup menjalani hidup ini dengan lebih baik hari lepas hari. Ya, Itu. kalau boleh saya dan sedikit garis bawahi, sebagai seorang Kristen berarti kita harus bagaimana berani untuk menyalibkan kedagingan kita setiap hari. Satu sisi kita harus menyalibkan daging kita. Karena ketika kita berani untuk memikul salib ya, dengan menyalibkan segala kedagingan kita, itu kan sesuatu daging itu bertentangan dengan perintah Tuhan ya, apa yang Tuhan inginkan. Ya, istilah daging ya, menunjuk kepada dosa. Ya, dosa. Ya. Ketika kita berani menyangkal itu, menyalibkan itu. Ya. Dan kita juga akan menerima janji-janji Tuhan yang ajaib dan luar biasa kan? Sudah pasti. Sudah pasti. Jadi tidak perlu kita takut lagi untuk berani menyalibkan dosa-dosa kita, kedagingan kita maksudnya. Ya. Dan hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita juga akan menikmati sukacita di dalamnya. Betul sekali. Dan sukacita yang sejati pastinya. Dan itu adalah bagian yang Tuhan berikan bagi kita, orang-orang yang mau menyangkal diri dan pikul salib, mau mengenakan penderitaan Kristus di dalam kehidupan setiap hari. Tuhan menjamin akan memelihara hidup kita. Tuhan menjamin akan memberikan keamanan kepada kita. Tuhan menjamin akan menopang kita. Bahkan Tuhan menjamin masa depan kita. Jadi mari percaya hanya kepada Yesus yang mati dan bangkit itu. Bukan kepada Yesus yang kita eksploitasi untuk keinginan daging kita. Bukan. Ya. Oke, semoga kita menjadi orang Kristen yang sejatinya. Amin, harus demikian. Ya, dan ini merupakan momen yang sangat baik sekali untuk setiap kita, good people, untuk memperbaharui iman sejati kita di dalam iman Tuhan. kita. Amin. Sehingga kita bisa benar-benar hidup dan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Dan tentunya ketika hidup kita diberkati, kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Iya, saya tambahkan satu, Bunda Nona.
Dan mengakhiri apa yang menjadi pokok perenungan kita. Kita tidak hanya memperbaharui iman kita, pengharapan kita, kasih kita di dalam Kristus pada masa perayaan Paskah ini untuk hanya fokus menaruh pengharapan kita, mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit itu saja. Tidak hanya sampai di situ. Tetapi mari saya mengajak kita, beritakanlah berita Injil ini kepada semua orang di dunia Artinya ini. kita sudah menerima anugerah keselamatan, Betul, tidak sampai pada betul, diri kita, betul, keluarga kita. Tidak betul. cukup sampai di situ kan? Tidak Perintah cukup Tuhan. berhenti pada diri kita. Kita juga menyampaikan kabar baik itu. Itu kewajiban kita dan itu adalah bentuk kasih kita kepada Kristus dan kepada sesama. Kalau kita mengasihi Kristus, kita harus memberitakan Injil kasih karunia kepada orang lain. Kalau kita mengasihi sesama kita, kita juga harus memberitakannya kepada orang lain supaya sebagaimana Kristus menyelamatkan kita, mereka juga diselamatkan dan dipulihkan Tuhan. Amin. Dan itulah perintah Tuhan Ya. untuk memberitakan Injil Amin. sampai ke ujung bumi. Benar. Kiranya mungkin lewat talenta kita yang Tuhan percayakan ya, disitulah kita berbuah bagi pekerjaan Tuhan. Betul. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, di sana beritakanlah Injil. Di sana jadilah berkat untuk orang lain. Ya. Iya. Ya. Dan ketika setiap orang boleh melihat apa yang kita lakukan berbuah di situ dan nama Tuhan dipermuliakan, nah disitulah kita juga sedang menyaksikan kasih Tuhan yang sejati. Benar. Oke, Bapak mungkin ada pesan untuk good people sebelum Ya. kita berpisah. Baik, good people No Can Show dimanapun Anda berada, momen Paskah ini seharusnya memberikan kepada kita suatu pengharapan yang baru, semangat dan sukacita baru untuk melanjutkan kehidupan ini bersama dengan Yesus. Asal mari kita arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Maka Dia akan mengaruniakan urapan rohnya. Kuasa kebangkitan itu ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan mampu menjalani hidup ini. Jangan takut. Karena ketika Yesus bangkit, malaikat Allah datang dan berkata kepada murid-muridnya, jangan takut. Ia memang mati. Ia dikuburkan namun Dia bangkit. Dia hidup. Maka saudara-saudara terkasih, Yesus bangkit, ada pengharapan, ada hari esok yang baik untuk hidup saudara dan hidup saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat merayakan Paskah. Kuasa dan kasih Allah turun atas kehidupan saudara pribadi dan rumah tangga. Puji Tuhan. Amin. Oke, demikian good people perbincangan kami bersama Bapak Pendeta Karel Kunu STHMA. Beliau adalah Gembala Sidang dari Gereja Sidang Jemaat Allah Philadelphia, Merauke. Terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatannya sudah berbagi berkat sukacita Paskah bersama good people. Oke, good people, saya juga bersama tim Noken Enterprise mengucapkan selamat Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari Halogen Hotel kami undur diri dan sampai jumpa. Shalom. Salam Bunda Nona, terima kasih. Ya.